Apakah iblis diam saja ketika rencananya menyalibkan Yesus gagal total? Tentu saja tidak. Iblis punya rencana licik lain, yaitu dia menyamar menjadi Allah dan mengangkat nabi palsunya. Kepada nabi palsunya, iblis memberikan doktrin atau ajaran bahwa Yesus Kristus tidak pernah disalib. Itulah liciknya iblis, si bapa segala dusta. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang lumayan penting dan banyak menjadi perdebatan di dunia teologi Kristen, yaitu apakah penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah rencana Allah atau rencana iblis? Ada orang yang mengatakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah rencana Allah. Ada juga yang menyatakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah rencana iblis. Jadi, manakah yang benar? Mari kita lihat kebenarannya berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Pernyataan orang-orang bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah rencana iblis itu tidak salah. Memang ada benarnya. Iblis sudah merancang pembunuhan Tuhan Yesus Kristus sejak peristiwa di Taman Eden, di mana Allah mengatakan bahwa anak manusia akan menghancurkan kepalanya. Jadi iblis selalu mencari cara untuk membunuh anak manusia itu. Ya, mulai dari pembunuhan anak-anak di bawah umur 8 tahun pada zaman Musa. Bahkan pada zaman Herodes ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, iblis juga melakukan hal itu. Jadi memang iblis sudah punya rencana untuk menghancurkan Tuhan Yesus Kristus, untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus dengan tujuan supaya rencana keselamatan manusia, rencana keselamatan dunia itu tidak pernah terjadi, atau rencana Allah untuk menyelamatkan dunia itu gagal total. Ya, sehingga iblis setelah berkali-kali gagal, dia menemukan cara untuk membunuh Yesus, yaitu dengan cara penyaliban. Dalam Lukas 22 ayat 3-4, iblis merasuki salah satu murid Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yudas Iskariot, supaya Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus Kristus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dalam kitab Yohanes 13 ayat 2, di sana juga dijelaskan iblis membisikkan kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Itu makanya tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah rencana iblis. Karena iblis sudah berencana untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus jauh sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir. Bahkan sampai akhirnya iblis punya cara, yaitu merasuki salah satu muridnya, yaitu Yudas Iskariot, yang memang dari awalnya tidak pernah benar-benar menjadi orang yang bertobat. Ya, seperti dikatakan dalam Lukas 22 ayat 53, setiap hari engkau bersama-sama dengan aku. Tetapi Yudas membiarkan kejahatan itu tumbuh dalam hatinya. Dan iblis menguasai Yudas, sehingga Yudas pergi ke imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menjual Tuhan Yesus Kristus dengan 30 keping perak. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini bahwa iblis punya rencana untuk menyalibkan Yesus Kristus. Tapi kita juga harus tahu bahwa sebenarnya rencana penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu sudah jauh ada, bahkan sebelum segala sesuatu diciptakan. Rencana penyaliban Tuhan Yesus Kristus sudah ada sejak awal kekekalan. Dalam kitab Yesaya 53 ayat 10, Allah sudah menubuatkan bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah kehendak Allah sendiri. Allah berkehendak untuk menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, dan itu sudah dimuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 juga dijelaskan di sana bahwa Allah sudah merencanakan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus hanyalah rencana iblis. Tetapi penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu juga adalah rencana Allah. Dan juga pernyataan ini semakin diperkuat oleh murid Yesus Kristus sendiri, yaitu Rasul Petrus, dalam kitabnya di surat 1 Petrus
1 ayat 19 sampai 20, Rasul Petrus menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah dipilih untuk menjadi korban penebusan jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya rencana iblis, tetapi juga rencana Allah. Bahkan jauh sebelum iblis tercipta, Allah sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus harus mengalami penyaliban untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan dunia yang telah Dia ciptakan sendiri. Kenapa hal itu terjadi? Karena Allah kita itu Maha Tahu. Dia sangat mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Allah tahu bahwa manusia pasti akan jatuh ke dalam dosa. Allah tahu bahwa dunia ini akan dikuasai oleh kejahatan. Allah tahu bahwa malaikat yang Dia ciptakan akan menjadi iblis yang akan menyesatkan manusia, sehingga manusia akan binasa untuk selama-lamanya. Allah tahu itu saudaraku. Dalam Yesaya 46 ayat 10, Allah berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa Allah berkata, "Aku mengetahui segala sesuatu jauh sebelum hal itu terjadi." Bahkan dari zaman purbakala atau zaman sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Tetapi rencana Dialah yang terjadi. Rencana Allah lah yang akan tergenapi. Jadi Allah itu Maha Tahu. Dia mengetahui bahwa ciptaan ini akan memberontak. Allah mengetahui bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa oleh karena hasutan iblis. Jadi Allah sudah menyiapkan obatnya, yaitu penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dengan pencurahan darah Tuhan Yesus Kristus, hanya itulah satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia ini dari kematian kekal akibat dosa. Jadi penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah rencana Allah dan juga rencana iblis, tetapi berbeda tujuan, berbeda motivasi. Allah sudah merancangkan atau merencanakan penyaliban Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sedangkan iblis merancangkan penyaliban Tuhan Yesus Kristus untuk menghancurkan rencana Allah, untuk membuat manusia binasa untuk selama-lamanya. Jadi artinya Allah sudah mengetahui bahwa suatu saat nanti iblis akan merancangkan pembunuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena Allah kita Maha Tahu, Dia mengubah rencana jahat iblis menjadi rencana yang penuh keselamatan, rencana kasih. Memang penyaliban Tuhan Yesus Kristus harus terjadi, tetapi tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, sekarang pertanyaannya saudaraku, seandainya iblis tahu bahwa dengan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus dan mati di kayu salib, sehingga kebangkitan terjadi, itu akan menyelamatkan manusia, apakah iblis akan merencanakan penyaliban? Mari kita berpikir saudara. Hal ini sudah dijawab oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Dalam suratnya di 1 Korintus 2 ayat 8 dikatakan di sana, seandainya penguasa dunia ini adalah si iblis, mengetahui rencana Allah bahwa dengan penyaliban Yesus Kristus maka keselamatan akan terjadi, iblis pasti tidak akan menyalibkannya. Tetapi seperti yang kita tahu, iblis tidak Maha Tahu. Iblis hanya mengerti secuil daripada kehendak Allah. Iblis hanya tahu berita-berita yang sedikit saja dari kehendak Allah, sehingga dia berpikir, dia mengira dengan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, dia bisa menahan Tuhan Yesus Kristus di alam maut, di mana alam maut sudah dikuasai oleh iblis. Tetapi kita tahu, pada hari ketiga Tuhan Yesus Kristus bangkit, Dia menghancurkan kuasa maut, Dia mengalahkan iblis dan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Inilah kegagalan iblis, saudara. Memang penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah rencana iblis dan rencana Allah, tetapi berbeda tujuan. Iblis mengira dengan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, dia akan bisa membinasakan manusia.
Sementara Allah yang Maha Tahu bisa mengubah rencana jahat iblis menjadi rencana kasih keselamatan kepada seluruh umat manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Kolose 2 ayat 15, ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, dia masuk ke dalam maut. Dia melucuti semua penguasa-penguasa maut. Dia menghancurkan kekuatan mereka dan menyatakan kemenangannya atas maut. Iblis kalah total. Iblis gagal total dalam menghancurkan rencana Allah. Iblis tidak punya kuasa apa-apa. Iblis tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Tetapi iblis tidak menyadari bahwa anak Allah itu adalah Allah sendiri. Sehingga bagaimana iblis yang adalah ciptaan Allah itu bisa menawan Roh Kudus, menawan Allah itu sendiri di dalam alam kematian. Tentu mereka tidak akan sanggup menahan Allah di dalam alam kematian. Sehingga dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, dia menghancurkan kekuasaan penguasa-penguasa dunia ini. Dia menghancurkan kekuasaan iblis dan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh keselamatan. Karena dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengorbankan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus beroleh keselamatan. Inilah rencana kasih, rencana keselamatan yang dilakukan Allah itu sendiri dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Sementara iblis menyangka dengan membunuh Tuhan Yesus Kristus melalui penyaliban, iblis akan menuai kemenangan. Ternyata iblis dilucuti, iblis dihancurkan. Iblis tidak punya kuasa apa-apa lagi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Ibrani 2 ayat 14 dikatakan di sana, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, justru Tuhan Yesus Kristus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi jelas di sana, Allah yang Maha Tahu itu menciptakan dunia dan segala isinya, menciptakan malaikat, menciptakan para manusia, di mana malaikat jatuh menjadi iblis dan menyesatkan umat manusia. Allah mengetahui semua rencana-rencana masa depan itu. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan formula, Tuhan sudah menyiapkan resep untuk menyelamatkan manusia yang sangat Dia kasihi, untuk menyelamatkan dunia yang Dia ciptakan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan dengan kematiannya Tuhan Yesus Kristus memusnahkan semua kuasa-kuasa iblis yang berkuasa atas maut, sehingga iblis tidak punya kuasa apa-apa lagi kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Roma 6 ayat 9 berkata bahwa maut tidak berkuasa lagi atas Tuhan Yesus Kristus. Jadi penguasa sesungguhnya itu Allah itu sendiri yang berinkarnasi menjadi Tuhan Yesus Kristus. Allah itu sendiri telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia melalui rencana ajaib, melalui rencana keselamatan yang Dia lakukan dengan penyalipannya di kayu salib. Sementara iblis yang bodoh itu, iblis yang tidak tahu apa-apa itu, merancangkan kejahatan, dan Allah mengubahnya menjadi rancangan keselamatan. Itu makanya Allah sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut kepada iblis. Iblis tidak punya kuasa apa-apa lagi. Iblis itu tidak Maha Tahu. Pengetahuannya terbatas, saudara. Dia hanya tahu secuil saja pengetahuan daripada surga. Dia tidak bisa menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Untuk itu bertobatlah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan jiwamu, hidupmu untuk kekal selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, setelah rencana iblis gagal di kayu salib, apakah iblis tinggal diam? Tentu saja tidak, saudara. Iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk membinasakan umat manusia sampai penghakiman tiba. Iblis akan selalu berusaha untuk membuat manusia itu tersesat.
Buktinya apa? Buktinya iblis menyamar menjadi Allah itu sendiri dan mengangkat nabi palsunya. Ya, nabi palsunya ini diajari atau didoktrin oleh iblis dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah disalib. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak percaya kepada penyaliban Yesus Kristus. Padahal iblis sudah merancangkan penyaliban Yesus Kristus. Iblis mengira bahwa salib adalah senjatanya yang paling ampuh untuk menghancurkan manusia. Tetapi ternyata gagal, sehingga iblis malu. Karena malunya iblis, dia menyamar menjadi Allah itu sendiri dan mengangkat nabi palsunya dan memberikan kitabnya dan mengajari bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah disalib. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mati di salib. Inilah ajaran iblis, doktrin dari iblis sampai hari ini. Sehingga banyak manusia yang tidak sadar telah disesatkan oleh iblis. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah rencana Allah yang sangat luar biasa. Meskipun iblis telah merencanakan untuk menyalib Tuhan Yesus Kristus dengan tujuan supaya Yesus Kristus binasa, tetapi Allah itu sendiri mengubah rancangan jahat iblis menjadi rencana kasih, menjadi rancangan keselamatan yang berbuah manis untuk seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Demikian video ini saudaraku, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.